Baik, kita lanjutkan kembali. Setelah kita membuat use case untuk sistem informasi rental, jangan lupa kita save ya, atau simpan, Ctrl S. Di sini misalkan sistem informasi rental ya. Seperti itu, save supaya tidak hilang ya datanya. Nah, selanjutnya kita akan menguraikan detail pada saat si aktor tersebut melakukan pendaftaran di sini ya. Daftar, kita ke bagian model, kemudian add diagram. Setelah itu pilih use case ya. Kemudian jangan lupa ya di sini di bagian use case diagram 1 ini kita rename. Kemudian ganti dengan daftar akun ya. Oke. Di sini saya mencontohkan untuk semua aktor ya. Kalau kalian mau membuat satu aktor silakan. Contohnya misalkan di sini ada admin ya. Kemudian ada pimpinan. Kemudian ada pelanggan. Nah, biasanya di dalam pendaftaran use case pendaftaran akun ini akan ada yang namanya use case menu pendaftaran. Oke, seperti itu. Jadi semua terhubung ke menu pendaftaran. Ini secara detailnya ya. Setelah itu biasanya akan dilakukan atau mengisi biodata akun ya, mengisi biodata akun. Kemudian ini harus ya, jadi setiap kali kita mendaftar kita harus mengisi biodata akun. Nah, kemudian kita membuat use case lagi, yaitu di sini tambah akun ya, tambah akun, kemudian ubah akun atau edit ya. Kemudian ada hapus ya. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan generalisasi ya sini. Kemudian dari ubah hapus juga sama sini. Nah, ini adalah use case untuk daftar akun ya. Nah, selanjutnya kita membuat use case login ya. Bagian ke menu model, add diagram, kemudian pilih use case, kita rename. Di sini login ya. Setelah itu kita tambahkan lagi aktornya, aktor admin di sini, kemudian pimpinan, kemudian ada pelanggan. Nah, apa saja yang dilakukan oleh aktor ini di dalam proses use case login? Yang pertama adalah ya login ya, login. Nah, kita sambungkan asosiasinya. Admin harus login, pimpinan harus login, pelanggan juga harus login. Nah, pada saat login itu semua user atau semua pengguna harus memasukkan username, kemudian harus memasukkan password. Nah, itu ya. Jadi ini include, ini juga include. Nah, seperti ini ya. Harus memasukkan username dan password untuk akun admin, akun pimpinan, dan akun pelanggan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat use case diagram harga rental. Kita lihat di sini ya, kelola harga rental. Jadi kita bahas si admin dulu ya. Bahas aktor admin dulu, kelola harga rental. Ke bagian model,
kemudian sebentar, ke bagian use case, kemudian tambahkan aktornya, admin di sini ya, admin, kemudian di sini kelola harga rental ya, tambahkan asosiasinya, setelah itu harga rental ya, ke menu harga rental, kemudian di sini tambahkan kelola harga rental ya, ini include. Selanjutnya di sini bisa tambah, kemudian ubah, kemudian hapus. Nah, seperti ini. Kita tambahkan juga generalisasi ya. Jadi generalisasi dari kelola harga rental adalah tambah, ubah, hapus ya. Nah, ini adalah use case mengenai, kita rename dulu, use case untuk kelola harga. Di sini sudah terubah ya namanya, sudah diubah namanya. Dan ingat, setiap kali kalian membuat sebuah diagram, apapun itu diagramnya, selalu cek di sini ya, ada notifikasi di sini validasi. Kalau ada error, biasanya di sini akan ada tanda seru ya, ada tanda seru warna kuning. Kalau warna hijau checklist ini berarti tidak ada yang double ya, atau duplikat seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita lihat lagi ke sini, admin akan mengelola pesanan rental ya. Kita tambahkan use case lagi, use case untuk kelola pesanan rental, kelola pesanan. Oke, kemudian kita tambahkan lagi seorang admin, apa saja yang dilakukan admin ya, ke menu pesanan rental ya, pesanan rental, kemudian di sini kelola pesanan rental, kita tambahkan dulu asosiasinya, kemudian kita tambahkan juga include ya. Setelah itu kita tambahkan tambah ya, generalisasinya tambah, kemudian ubah, kemudian hapus, kemudian cetak. Kalau ada yang kurang silahkan ditambahkan, kalau ada yang lebih silahkan dihapus. Sesuaikan saja dengan project kelas atau project kelompok kalian masing-masing ya. Ini saya tambahkan generalisasi, kemudian ini ubah, tambahkan, oke. Jadi setiap kali use case yang dibuat itu nanti akan sama dengan diagram yang lainnya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah use case untuk kelola pesanan rental ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat use case untuk laporan ya. Use case laporan rental. Laporan rental. Kita tambahkan admin.
admin. Kemudian di sini tambahkan laporan rental. Ya, kita tambahkan. Kemudian di bawahnya kelola laporan rental. Kelola laporan rental. Ini include ya. Selanjutnya ada aksi yang lainnya. Tambah. Tambah. Kemudian ubah. Kemudian hapus. Kemudian cetak. Ya. Jadi perlu diingat, sesuaikan dengan kebutuhan saja. Ya. Ini generalisasinya. Seperti itu ya. Ini adalah laporan rental untuk admin ya. Nah, selanjutnya kita laporan rental untuk pimpinan. Kalau untuk pimpinan itu sedikit saja sebetulnya, karena seorang pimpinan tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak melakukan aktivitas di dalam sistemnya. Di sini laporan, tapi tergantung juga kalau misalnya di dalam perancangan sistem pimpinan juga memiliki aksi yang lain ya, atau memiliki aktivitas yang lain di dalam sistem. Ini aktor pimpinan. Kemudian ini menu laporan atau laporan rental. Laporan rental. Laporan rental. Kemudian di sini kelola menu laporan. Ini include ya. Include. Kemudian nah di sini di kasus yang kita buat di sini adalah si pimpinan hanya mencetak laporan saja. Kalaupun kalian mau menambahkan use case yang lain itu silahkan ya. Tapi menurut saya seorang pimpinan itu hanya melakukan cek laporan saja ya. Tidak terlalu banyak melakukan aktivitas karena fungsi atau role-nya itu bukan admin. Mungkin kalau ditambahin use case lain bisa saja cari atau dan lain sebagainya kan. Tapi akhirnya kan tetap akan mencetak laporan saja ya. Nah, itu adalah use case untuk laporan yang dilakukan oleh pimpinan ya. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Di sini ada pesan mobil ya. Ada pesan mobil. Kalau daftar kan tadi sudah ya. Daftar akun sudah. Kemudian sekarang pesan mobil si pelanggan ya. Diagram, use case, pesan mobil. Di sini kita rename jadi pesan mobil. Seperti itu. Kita tambahkan use case-nya pelanggan. Kemudian pesan mobil. Pesan mobil. Setelah itu mengisi pesanan rental atau mengisi pesan mobil ya. Ini include. Jadi kalau mau mengisi pesan mobil harus ke menu ini dulu,
pesan mobil ya. Setelah itu ada tambah ya. Kemudian ada ubah, ada hapus, dan ada cetak ya. Oke, ini adalah generalisasi dari mengisi pesan mobil. Isi pesan mobil ya. Oke, nah setiap kali pelanggan akan menambah pesanan mobil, berarti si pelanggan juga harus yang namanya memilih tipe mobil ya. Pilih tipe mobil, kemudian durasi ya, durasi sewa atau durasi rental, kemudian ada bayar. Nah, ini bisa juga pada saat kita memesan atau menambah pesanan itu kita bisa memilih tipe mobilnya, kemudian memilih durasi menentukan durasi, kemudian melakukan pembayaran. Nah, seperti itu ya. Jadi di use case untuk pesan mobil di faktor pelanggan itu pelanggan mengisi mobil, kemudian pada saat menambah bisa memilih tipe mobil, durasi rental, dan bayar. Kemudian pelanggan juga pada saat memesan mobil bisa mengubah pesanan atau menghapus pesanan atau mencetak pesanan. Seperti itu ya. Nah, kemudian apa lagi nih? Ada bayar rental. Kita tambahkan lagi use case diagram untuk bayar rental. Nah, di sini kita tambahkan pelanggan, kemudian use case bayar rental, kemudian di sini melakukan pembayaran, kita sambungkan dulu, kemudian ini include ya. Nah, di sini kita tambahkan lagi, pilih metode pembayaran atau pilih metode bayar ya, biar nggak terlalu panjang. Kemudian isi nominal, kemudian biasanya ada konfirmasi bayar. Ini generalisasi pada saat melakukan pembayaran. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi untuk use case diagram mulai dari daftar akun, kemudian login, kemudian ini daftar akun, kemudian login, kemudian kelola harga ya, kemudian kelola pesanan, kemudian laporan rental untuk laporan pimpinan. Setelah itu ada pesan mobil pelanggan dan bayar rental ya. Kalau misalnya mau ditambahkan dengan use case diagram yang lain silakan, tapi menurut saya ini sudah cukup ya.
sengaja saya membuat studi kasus contohnya itu tidak terlalu rumit ya, supaya bisa lebih dipahami oleh mahasiswa semuanya ya. Nah, seperti itu untuk pembuatan use case diagram ya. Nanti di video berikutnya kita akan membuat activity diagramnya ya. Silakan dipelajari. Saya harap disesuaikan dengan apa yang sudah saya contohkan. Jadi supaya tidak terlalu banyak aktivitas yang tidak perlu ya. Hanya itu saja. Nanti kita jelaskan lagi di video berikutnya.